Des, kalau ada cowok yang nyariin gue, lo bilang gue udah nggak ada ya, gue udah pulang. Ya. Cari Olive ya? Iya, Olive mana? Olive udah pulang dari tadi. Pulang? Heran gue. Apa sih istimewanya Olive? Sampai gue cinta mati banget sama dia. Kasih tau makanya. Ayo dong. Enggak, Rel. Lu mau tau kan perasaan gue kayak gimana? Sebenarnya gue sayang banget sama lu. Tapi gue minta maaf. Sampai sekarang gue juga masih cinta sama lu. Kau dan aku terbiasa bersama, menjalani kasih sayang, bahagia ku denganmu. Pernahkah kau menguntai hari paling indah? Kukir nama kita berdua di sini, surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't risk my love, even just one night. Our love will stay in my heart, my Gue cuma ngerasa aneh aja. Masa baru kenal, belum mulai kerja, tiba-tiba udah dianterin pulang. Aneh gak sih? Itu tuh bukannya aneh, tapi itu namanya cowok bertanggung jawab. Iya, Rel. Bertanggung jawab. Apaan? Pasti ada maunya lah. Cinta sejati untuk hidupku, kurang lebih Mau kemana? beli mana, kek? Bepan. dalam cintaku. Dilihat dari gelagatnya Farel, kayaknya dia masih suka sama lo deh. Kalau Farel ngajak balikan gimana? Lo masih cinta nggak lo? Masih cinta nggak? Mini Desi apaan sih? Kok mau gitu? Nih inget deh ya, tujuan kita tuh nyatuin Olive sama Farel. Ingat kita harus fokus, oke? Apa? Fokus. Oke. Tapi Aldo ganteng ya. Kenalin dong. Setia pada 1000 gadis, ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang Gue apa-apaan sih nyium-nyium gue? Lu jangan berani-berani ya sama gue. Kalau dicium sama Farel, lu nggak bakal marah? pencarian dalam hidup dan cintaku. Ternyata ku mau hanyalah dia. Ternyata emang bener ya, Farel sama Luna itu putus gara-gara lu. Padahal lu udah janji sama Rafael. Lu udah janji sama dia, lu harus nyatuin Farel sama Luna. Tapi kenyataannya apa? Apa? Lu nusuk dia dari belakang. Munafik, Olive.
Liv, munafik lo, Liv. Keren juga nih baju. Polos, kayak direktur. Mas, maaf. Itu kayaknya kemejanya Mas Yuda ya. Kalau Mas perlu kemeja lain nanti saya cariin. Oh, nggak boleh jadinya. Minjem. Bukan gitu maksud saya, Mas. Ya kalau emang Mas perlu saya cariin yang lain. Jangan yang itu maksudnya. Sama aja, bilang aja nggak boleh. Yud, Yuda, Ada apa sih? Ini Mas Nolong. bilangin dong sama istrinya. Kalau nolongin tuh jauh setengah-setengah. Pinjem baju doang, nggak boleh. Itu orang nggak tahu diri banget sih, Mas. Dikasih tau baik-baik mukanya malah begitu. Udahlah, sabar. Itu juga cuma baju aja. Ini bukan masalah baju ini, Mas. Tapi sikapnya itu loh, seenaknya banget. Kan dia bisa minta izin baik-baik. Lagian kan nggak bagus ganti-gantiin baju kayak gitu. Bener deh, Mas, kalau nggak mikirin Rahayu sama Olive sih, udah aku usir tuh orang. Sikapnya tuh keterlaluan banget. Ya nggak heran lah kalau Rahayu nggak tahan. Terus minta cerai. Boy bener, sahabat macam apa ya gue? Tega-teganya gue ngerusak hubungan sahabatnya sendiri. Ral, itu harus lupain si Luna, nggak boleh cemburu kayak Joker. Aduh. Liv, lu kenapa sih? Enggak apa-apa, maaf. Liv, mumpung ada lu di sini nih. Ini bilangnya si Farel nih. Sebagai ketua Joker, dia tuh harus lupain si Luna. Lu tau nggak? Masa cuman gara-gara si Luna? Rel, ntar lu, apa sih? Gara-gara Luna dianterin sama bosnya, dia cemburu buta. Liv, jangan percaya, Liv. Jangan dengerin Endo, ya. Bohong. Gua nggak cemburu kok. Diam lu. Udah, Rel. Gue gak perlu jelasin kok. Liv. Liv kenapa sih? Lu sih cemburu dia jadinya tuh. Gue harus ngelakuin sesuatu sebelum Olive jadian sama Farah. Om Hermawan ada apaan lagi sih? Halo, Om. Iya. Nanti pulang sekolah ya, Om, ya, ketemuannya. Thank you. Pak Hardi maafin saya ya Pak ya. Promise deh Pak, promise. Saya nggak bakal ngaku-ngaku Sylvia Puli lagi. Tapi Bapak maafin saya ya. Tiada maaf bagimu, Ibu Brad. Keterlaluan. Tapi Pak. Tapi Pak. Pak. Stop. Jangan dekat-dekat ya. Tapi kan Pak Hardi, Preti kan kayak gini-gini supaya Pak Hardi tuh bisa akrab sama Preti. Maaf Pak Hardi, Bu Preti. Bukannya saya mau ikut campur. Tapi kayaknya Pak Hardi alangkah lebih baiknya maafin Bu Preti deh. Kasihan Pak. Tuh Pak, Bu Sarah aja yang mirip artis Sylvia Puli. Mau tuh maafin saya. Bu, kalau Ibu Sarah sih nggak apa-apa. Cuma kalau Bu Pret kelewatan tau nggak? Luar batas. Pak. Nih, bentar, ini P ini.
Dan dilarang. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kok kalau misalkan Preti nggak boleh parkir deket-deket sama Pak Hardi. Yang penting Preti parkir di hatinya Pak Hardi. Hei, lancang ya. Bu Sarah, Bu. Ya, sini Bapak. Kok saya? Iya. Boy, boleh nambah lagi nggak? Soalnya di rumahnya Om Yuja sama Tante Marisa, Om nggak bisa makan sepuasnya. Malah diomelin. Tante juga malah ikut omelin Om. Boleh Om, nggak apa-apa. Pesen lagi aja. Tolong pesenin ya. Mbak. Mau pesen apa Om? Sama. Mau sama kayak gini. Nanti masih banyak. Boy, Ya. Om tuh sebenarnya udah nggak betah di rumah Om Yuda. Om pengen kembali ke rumah. Walaupun keadaan bagaimanapun, paling enak rumah sendiri, bisa tidur puas. Ya, masih ya. Ini aja. Kalau Om punya uang nih, Om pengen lunasi rumah Om. Biar Om bisa kembali ke rumah. Boy, apalagi Boy? Si Farel makin hari makin deketin Olive. Dia ngobrol duaan. Om kan nggak bisa jaga terus-terusan. Makanya, Om ingin pindah ke rumah. Saya akan bantu Om pokoknya. Kawan kita bisa ketemu sama Adrian gitu. Siang ini bisa. Nah. Tapi Om, habis makanan dulu ya. Nanti kita ketemu. Kita bayar. Bener? Emangnya kau udah punya duit untuk nebus rumah kau? Jangan sembarangan lo ngomong. Lo nggak lihat gue datang sama siapa? Pacar anak gue yang akan bayar utang gue. Bah, mantap kali kau Hermawan. Udah punya dewa penyelamat. Tapi sorry Wan, rumah kau udah aku jual ke orang lain. Ngajar lo. Jual sama siapa? Yang pasti pembelinya minta dirahasiakan. Lagian kan apa urusan sama kau? Luan lo. Ngapain lo, ha? Hah? Ngapain? Bawa mereka pergi. Ikut. Ayo, ikut. Olive. Untung aja gue ngikutin lo. Jadi gue bisa tahu masalah lo apa. Dan sekarang gue bisa beli rumah lo. Kalau kau mau sertifikat rumahmu, bayar dulu utang bapakmu. Olive. Lo lihat aja, ini bisa gue jadiin senjata buat ngancurin lo. Meskipun gue nggak tahu kapan gue bisa pakai sertifikat ini, tapi gue yakin gue bisa pakai sertifikat ini buat ngehancurin lo, Liv. Terutama buat ngejauhin lo dari gue. Mbak Sheila, ini tagihan suppliernya. Saya taruh di situ ya. Olive? Lo itu gimana sih, gak ada sopan santunnya ya? Gak bisa bilang permisi atau gimana gitu? Iya maaf ya Mbak. Saya nggak tahu. Ya udah Mbak, itu tagihannya. Ya udah sana. Untung aja dia nggak lihat kalau ini sertifikat rumahnya. Siapa yang main piano ya?
Bagus kan? Ya, bagus. Lo kenapa sih? Lagi jatuh cinta? Bener banget tuh. Sama cewek yang menang juara komik itu? Emang apa istimewanya dia? Lo bakal tahu kok. Soalnya gue ngundang dia kesini. Itu dia. Lun. Sorry ya, harusnya aku jemput kamu tadi. Enggak apa-apa kok. Santai aja. Kenalin, ini Sheila. Sheila ini Luna. Luna. Sheila. Minuman sama makanan tadi pesan dari situ. Buaya yang setia pada 1000 gadis, ku hanya mencintai dia. Ini punya Olive ya? Olive? Luna? Lo kok kenal sama Olive? Iya, dia sahabat aku. Akhiri semua pencarian dalam hidup. Iya. Suka sama sahabatnya musuh gue. Gila ya lo? Emang kenapa? Tuh bener-bener nyebelin banget ya. Lo lihat aja. Kalau sampai Luna berani ngerusakin hubungan gue sama Boy, gue yang akan hancurin dia. Lo lihat. Kamu kerja di sini? Kamu nggak pernah cerita sama aku sih? Iya, Lun. Gimana ya? Maafin gue ya. Gue malu soalnya. Liv, kita ini udah kayak saudara. Harusnya kamu apapun cerita dong sama aku. Ngapain malu? Karena kamu kerja di sini sebagai pelayan, iya? Ya, gitu deh. Ya, gue janji. Pokoknya gue gak akan bohong-bohong lagi. Maafin gue gak ngasih tau lo. Iya, aku maafin, tapi kamu harus janji ya. Ya. Loh, kalian saling kenal? Iya. Al, kamu kenal sama Olive? Iya. Aku salah satu pemilik restoran ini, jadi mau gak mau pasti aku kenal sama karyawan aku. Loh. Kalian ini kenal? Kok bisa sih? Lo kenal Luna di mana? Lo kenal Al di mana? Jadi Luna itu kerja di kantor gue. Oh, my jelas sweetheart. Iya. Ya ampun, ternyata dunia ini sempit ya. Pada saling kenal. Ngobrol sama makan aja yuk. Waduh, gue gak bisa nih. Gue banyak kerjaan. Mendingan kalian berdua aja dulu. Ya, gue kerja dulu. Yuk. Udah lu ntar ngobrol lagi. Makan yuk. Bentar aku ngabarin Farel dulu. Ngapain sih ya? Siapa yang ngajak sih, Rel? Lu yang ngajak. Enak aja, gue ngajak diikut-ikut sendiri. Udah kayak ini, itik. Ih kalian, kita itu kan the Joker tuh kan. Jadi kita tuh harus selalu bersama, bareng-bareng terus dari pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam. Tapi nggak ngerecokin juga ya. Berisik tau nggak? Gue lagi latihan band. Salah lagi. Ngapain sih berisik, woi? Halo, Lun. Halo, Rel. Kamu tahu kalau si Olive kerja di Cozy Crazy Cafe? Enggak, aku nggak tahu. Dia nggak pernah cerita. Kamu nggak tahu sih, Rel? Kamu tinggal serumah sama Olive. Kamu udah janji bakal jaga sama bantuin dia. Lun, dia nggak pernah cerita. Lun, gimana aku bisa tahu? Gini aja deh. Kamu kirimin alamatnya, ntar aku samperin. Ya. Iya, ya udah ntar aku SMS ya. Ya udah. Rel, kenapa, Rel? Kenapa sih Luna? Kenapa lu berdua nggak ngasih tahu gua kalau Olive kerja di cafe itu? Apa namanya gue lupa? Gini Rel. Olive nggak mau kalau lu tuh tahu. Bukannya kita nggak mau cerita nih, tapi si Olive itu bilang sama kita jangan kasih tahu sama lo. Tapi gue bingung deh, kenapa dia ngasih tahu si gue ya? Hah?
Gue sering kesana. Iya, sering jemput Olive. Kok lu nggak ngasih tau gue? Kita kesana sekarang. Wah, parah lo! Lo emang aja. Berisik. Nggak jelas. Woi. Udah, kita sana-sana. Yuk. Mau kemana? Nggak nyanyi lagi? Kita ikut aja. Ikut yuk. Nyanyain diri lu. Gimana Mas? Nah, dengan kontrakan ini. Boleh. Tempatnya mungkin akan saya renovasi lagi dan catnya akan saya ganti. Siap. Dan apalagi kalau Mas ngambilnya 2 tahun, harganya akan lebih murah. Nggak usah diomongin lagi sih Bu sebenarnya. Kalau mau setahun, 2 tahun, tapi kalau emang cocok buat saya pasti bakalan sewa. Bagus kok. Tenang aja. Yaudah kalau gitu saya kabarin lagi deh nanti. Oh iya? Makasih ya. Sama-sama. Gimana ini? Kalian tahu kan? Kalau hari ini itu kafe udah ada yang booking. Sedangkan apa? Karyawan nggak ada yang datang, cuma kalian bertiga doang. Mana yang lain? Hah? Mana? Aduh Mbak Sheila, jangan marah-marah dong Mbak. Bakalan bikin situasinya lebih mudah. Mendingan kita cari solusinya Mbak. Lo diem ya, Liv? Gak usah banyak ngomong kalau nggak punya solusi. Gue tambah pusing tau nggak? Mendingan kita cari solusinya Bu. Diem deh. Tenang aja Mbak, ada kita di sini. Yeah. Siapa lo? Kita teman-temannya Olive dan kita siap membantu di sini. Nggak usah. Nanti yang ada kalian malah bikin kacau kafe gue. Loh Mbak, kita butuh banget bantuan mereka. Lihat aja kita pegawainya nggak ada. Nanti Mbak yang ada malahan tamu-tamunya pada marah, kafe bisa ditutup loh. Iya Mbak, terima aja bantuan mereka. Kita nggak ada pilihan lain. Iya Mbak, daripada nantinya kita keteteran, terima aja Mbak. Oke, bantuan kalian saya terima. Tapi ingat ya, kalau sampai kalian bikin kacau, Olive yang nanggung semuanya. Udah, tenang aja Mbak. Kita nggak bakal bikin kacau. Kita bikin ini jadi bagus. Ya udah buktiin aja. Nah. Mbak, sudah. Terima kasih Mbak. Yuk, kerja. Rel, kok lo tahu sih gue kerja di sini? Lo tau dari mana? Juga pada pasti lo ya, Do, Bevan yang ngasih tahu. Ngaku lo. Kagak. Sebenarnya Luna yang kasih tahu. Tapi Lunanya mana ya? Oh iya, Lunanya mana? Lo umpetin ya. Enak aja, ngapain gue ngumpetin? Itu tadi si Luna pergi makan sama bosnya. Bos kantor majalahnya. Iya, jangan mereka pacaran ya, Lin? Yakin aja sih kalau pacaran. Bosnya kan ganteng cuy. Olive! Gimana sih lo? Buka yang ngerubiin sama temen lo, cepetan kerja! Ayo tuh cepetan dulu. Panggil nenek gombreng tuh. Kemana? Bos lo Ayo kenapa banget kerja, ayo sini bantuin gue. Tunjuk sini. Gue ganti baju dulu dong. Kan gue mau kayak pelayan. Oh iya bener ya. Gimana nih? Ganti baju di belakang sana. Posisi Olive. Mbak, bajunya di mana Mbak? Sana di belakang. Ayo cepetan. Dia pun tahu ingin aku lewati lembah hidup yang tak indah, namun harus ku jalani berdua denganmu. Pasti lebih baik, aku yakin itu. Bila sendiri hati bagai langit berselimut kabut. Mbak, duduk, Mbak. Mau pesan apa, Mbak? Mas, nomor handphone Mas berapa sih, Mas? Iya, ya. Ada yang perlu kita bantu lagi, Mas? Ya, mau kita bantu ya? Mas, apa ya itu? Kasih tahu dong, makeup kakak. Nyaris Saina. Aduh ya ampun, jelek banget sinyalnya.
duluan ya, Mas. Yaudah kalau gitu, permisi ya. Permisi ya, Mas. Pesan apa, Mbak? Iya, tapi Mas. Ya enggak, mau pesan apa? Enak yang ini enak. Ini enak nih. Ini manis. Ini kalau sambil lihat saya tuh jadi manis. Ini enak. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Hah? Nomor PIN. Nomor PIN. Ini. Nomor PIN berapa? Ih, kagak jadi. Tadi lupa nomornya berapa? Hah? Ih. Mas. Tadi kamu lihat deh ada orang botak di sana. Terus tiba-tiba aku pengen ngelus kepalanya gitu. Oh, itu kan orangnya gede banget badannya. Gila sangar gitu. Ayo dong Mas, ini kan baby yang minta. Oh, preman itu. Dilus palanya. Iya. Aneh-aneh aja. Dam, ini yang disebut bawaan orok. Memang perempuan kalau ngidam itu maunya suka macam-macam, suka aneh-aneh. Jadi kamu sebagai suami harus berani melakukan apapun yang diminta perempuan yang lagi ngidam. Betul Om, setuju. Apa susahnya? Cuma ngelus kepalanya doang. Daripada kalau nggak dilakukan, nanti anaknya lahir, ngeces, ileran, mau? Oh, enggak mau dong. Masa bayinya keren-keren ngeces terus. Makanya, ayo berani aja. Cuma ngelus-ngelus orang botak. Apa susahnya sih? Begitu aja. Berani? Ayo kalau nggak takut. Demi anak sih. Ayo. Iya. Tunggu. Iya. Ibunya bilang, nggak usah papanya yang ngelus-ngelus kepala itu. Nggak usah papanya. Terus siapa dong? Terus katanya dia pengen om Hilmannya aja deh yang ngelus-ngelusin kepala botak. Oh, cocok. Aduh. Apa? Cocok. Siapa? Abang aja yang ngelus-ngelusnya. Itu permintaan dari baby. What? Waduh. Mampus deh gue. Ayo dong om, demi keponakannya masa nggak mau sih? Nggak bisa begitu dong, Sarah. Di mana-mana juga kalau ngidam yang melakukan tuh suami, masa om? Berubah pendapat itu babynya. Kenapa takut ya? Hah? Takut. Takut? Ya enggak dong, masa takut? Mau nanti keponakannya lahir ngeces gitu. Ngeces terus. Kenapa jadi begini sih? Nggak berani. Iya deh. Ayo dong om. Demi ponakan. Ya deh. Gara-gara abangnya nggak berani nih abang. Ada aja deh. Saya doain, Bang. Terserah. Permisi om, bang. Mobil. Beliin semua. Kan enak tuh. Tuh. Wah. Papa lo. Maaf bang, aduh maaf nih bang, ini nggak sengaja bang, bener. Tadi saya lihat di kepalanya abang ini yang botak ini ada nyamuk Aedes aegypti yang bisa bikin kita malaria. Masuk rumah sakit terus mati, mau dia mati temennya? Nggak mau bang. Tuh, bener lu ngapa halangin ngegebukin pala gue? Bukannya terima kasih tolongin. Tuh lihat bekasnya kalau nggak percaya nih, bekasnya tuh merah-merah tuh. Merah. Nih, waduh, ada lagi nyamuknya datang. Wih, ini nyamuk nantangin bener-bener nih. Bong, mau nyamuk malaria kek, cakaria kek, BSD kek, apa kek, bodo amat. Kalau ada gini gua kagak terima, duduk lo. Sorry bang, tolong dengerin dia. Maaf mas, jadi gini, berhubung saya lagi ngidam, saya lagi hamil muda nih mas. Saya pengen banget ngelus kepalanya mas yang botak ini. Jaga tuh temennya. Oh, Mbak ngidam. Iya ngidam. Mau ngelus kepala botak. Betul. Kenapa nggak ngomong? Lu juga sih. Silakan Pak.
puas. Bener ya? Iya, udah puas ya? Om. Itu tuh. Ini Om. Babynya nggak ngejet lagi nih Om. Iya, nggak gitu. Bang, lihat Bang. Berhasil Bang. Aduh. Udah. Menakan jiwa. Udah puas? Lain kali telepon ya. Ku temukan dalam pencarian. Loh, Al, kita berhenti di sini? Iya, Lon. Aku pengen nanya. Perasaan dari tadi kamu nyebutin nama Farel mulu deh. Ku harap dalam cinta. Loh, itu bukannya toko yang ada di komik kamu? Iya. Berarti toko Farel itu bukan fiktif dong? Dia pacar kamu? Mantan. Sorry. Aku terlalu kepo. Terus kenapa kamu bilang ke wartawan kalau toko Farel itu toko yang fiktif? Panjang ceritanya. Oh, kayaknya dalam nih. Maaf. Emang terlalu kepo. Aku sebenarnya pengen jodohin Farel sama Olive. Mereka tuh kayaknya cocok banget. Tapi nggak tahu kenapa nggak pernah berhasil. Mungkin cara kamu salah kali. Ya kalau mau, ya aku bisa bantuin kok. Bener. Iya. Ya tapi kamu harus bawa Farel ke aku dulu. Ya soalnya kan aku pengen tahu Farel itu orangnya kayak gimana. Nah habis itu baru deh aku bantuin kamu. Yaudah kalau gitu besok ajak Farel aja ke kafe. Ya. Sekarang kita ngomong bertiga. Rel, makasih ya. Tadi lu udah bantuin gue di kafe. Lu. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Gue tuh seneng bisa bantuin aja, gue udah seneng banget. Gue pengen deh bisa main gitar. Dulu gue pernah belajar tapi gue nggak pernah bisa. Kayaknya orang yang main gitar tuh keren gitu. Ya kalau lu dari dulu belajar sampai nggak bisa-bisa ya sama aja bohong. Guru lu tuh berarti aneh. Ya. Kalau belajar sama gue tapi pasti bisa kok. Masa? Mau kepedean kali. Lihat aja nih. Nih, main dulu deh. Lu yang belajar, gue ajarin deh. Ya lu main dulu, ngasal. Sakit ya ternyata. Lu yang main yang benar. Maksudnya jangan digenjreng-genjreng gitu kayak nyuci baju. Kayak gini nih. Cuci dulu. Bawah. Ke bawah. Susah ya. Nurut tangannya, nurut. Jangan kaku. Nah. Dipetik. Mudah-mudahan Olive suka sama rumah kontrakan yang gue pilihin. Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu. Pernahkah kau mengintai hari paling indah
Jadi kayak gini, kelakuan kalian berdua selama ini. Wah, apaan sih, Boy? Apa sih, Boy? Udah deh, lo nggak usah ngeles berdua ya. Lo berdua itu sahabatnya Luna. Tapi ternyata apa? Lo berdua main belakang, lo malah pacaran, lo malah mesra-mesraan ya. Itu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Siapa juga yang pacaran sama dia? Lo mau ngomong apa lagi sih? Tadi gue udah lihat dengan jelas banget. Liv, gue kasih tau sama lo, Liv. Pacar sahabat baik lo sendiri, lo selingkuhin. Munafik lo. Alah, udahlah cukup. Lu ngomong di rumah orang jangan sembarangan, ya. Mending lu pulang sekarang. Pulang. Pulang. Alah. Serah. Aduh bang, minta maaf ya bang ya. Oh maaf ya, gara-gara kita Om jadi kayak gini. Dam, saya ingetin Dam ya. Kalau sampai nanti Sarah tiba-tiba aja pengen jalan-jalan ke kebun binatang, tolong, please, sama kamu jangan diizinin Dam. Jangan sampai ke kebun binatang. Emangnya kenapa bang? Kenapa Om? Kalau jalan-jalan ke kebun binatang, terus ini Sarah ngidamnya dateng nih. Mas Adam, tolong dong elusin kepalanya harimau. Oh, gimana coba? Iya, bener-bener. Aduh, udah sakit-sakit masih bisa juga bikin lucu. Kenapa mukanya dikompres? Tadi kan ibu pas lagi di jalan tuh ngidamnya tuh kambuh ya, terus tiba-tiba ngelihat ada preman yang kepalanya botak. Terus Om tiba-tiba pegang kepalanya botak itu lagi. Kamu sih yang suruh, ya kan? Gara-gara ngidam itu kan? Om beneran ngelus tuh kepala botak preman itu. Ya ampun Om. Nih ya Om, harusnya dari awal Om bilang permisi gitu Om. Gimana sih? Iya, mulai sih ya sukses gitu, nggak ada masalah, ya kan? Kan mintanya cuma lulus-lulus saja. Tapi si Ommu ini dikeplak kepala preman itu. Gimana dia nggak marah coba? Ya bang ya? Kalian tahu nggak? Kalian ini sekarang bahagia dan tertawa di atas penderitaan orang lain. Oh, sini deh kita pijetin deh. Aduh, kita pijit bareng-bareng deh. Kita pijetin deh, bagus kan? Biar cepet. Ini nih yang disebut pijit tapi nggak ikhlas kayak begini nih. Iya ikhlas kok, ikhlas. 100% ikhlas Om. Rasanya bukannya enak malah tambah sakit. Sejak saya menikah dengan Sarah, baru kali ini saya lihat Luna bisa tertawa sebebas ini. Ya Allah, semoga Luna bisa bahagia seperti ini selamanya. Ini sih bukannya enak malah tambah sakit perasaan nih. Ibu pernah nggak sih waktu muda dulu dijodohin nih ceritanya sama temen ibu untuk jadian sama mantannya temen ibu? Dijodohin? Iya, jadi ibu ini sebenarnya suka sama si mantannya. Kalau kayak gitu ibu mau nggak? Temennya ini masih suka nggak sama mantannya? Kayaknya sih masih, Bu. Justru mereka berdua masih saling cinta kayaknya. Pokoknya yang namanya cinta itu nggak egois. Nggak mungkin hal itu bisa menyakiti banyak orang dan terus bikin kita jadi nggak enak sendiri. Kalau sampai hal itu terjadi, ya berarti itu namanya bukan cinta. Emang siapa sih cowok yang bikin kamu sampai rebutan sama teman kamu?
Enggak, apaan? Bukan aku. Bukan aku. Kalau bukan kamu, terus yang dimaksud itu Boy ya? Ih, apaan sih, Bu? Boy. Farel lagi, Ibu. Enggak dong. Ya kalau nggak ada orang lain. Ibu jangan nuduh kayak gitu dong. Siapa? Enggak, bukan mereka. Aku nggak suka sama mereka. Yang lainnya ya? Enggak, Bu. Ini temen aku yang kejadian kayak gini. Jadi aku bantuin dia. Alah bohong. Asik Boy, Farel. Ada, Bu. Enggak. Enggak. Boy atau Farel? Enggak ada, beneran aku swear, Ibu jangan. Pasti lebih baik. Aku yakin itu bila sendiri hati. Olive pasti masih marah ke gue gara-gara kejadian kemarin. Tapi kalau nggak gue kasih tahu, gimana Olive mau pindah dari rumah Farel? Wow, banget Mas Boy. Rumahnya Mas Boy ya? Ral, kayaknya kita nggak bisa kayak gini terus. Ya, gue udah mutusin kalau kita temenan aja. Itu tuh si Olive, kelihatannya aja cuek, jaim banget. Taunya matre. Buktinya nih ya, Mas Boy sampai beliin dia rumah. Betul banget. Mama merasa ada yang aneh. Sejak keluarga Hermawan tinggal di rumah kita, perasaan barang di rumah kita sering hilang. Jangan-jangan... Jangan ngomong sembarangan gitu dong. Tuh Amir Ayu denger gimana? Maksud lo apa, ha? Ngomong sama Desi sama Mami ini kalau gue tuh dibeli rumah sama lo. Tahu nggak gara-gara itu gue dipikir buat jual diri? Hah? Lo pikir gue ini cewek murahan? Iya kan gue kan niat.